Jangan pernah meremehkan kekuatan luhur dari darah Madura. Dengarkanlah baik-baik, wahai anak cucu pewaris peradaban. Jika di dalam nadi kalian mengalir darah dari kepulauan garam ini, ketahuilah bahwa kalian mewarisi sebuah segel gaib kuno. Sebuah pusaka tak kasat mata yang pada zaman dahulu kala pernah menyelamatkan tahta tanah Jawa dari kehancuran absolut. Ini bukanlah sekedar sejarah yang tertulis di daun lontar, melainkan rahasia spiritual yang dijaga ketat oleh para karuhun kita. Dahulu, ketika langit Singhasari runtuh bersimbah darah oleh pemberontakan Jayakatwang, ada satu sosok yang berlari membawa sisa-sisa harapan Nusantara. Dialah Raden Wijaya. Dalam pelariannya yang penuh keputusasaan, dikejar oleh maut dan kegelapan, raga sang pangeran Jawa ini nyaris hancur. Mahkota leluhur terancam sirna di telan bumi. Tidak ada lagi tempat berlindung di daratan Jawa yang bergejolak. Seluruh pintu keraton telah tertutup dan gerbang gaib perlindungan telah runtuh. Namun, wangsit gaib dari para karuhun menuntun langkah gontai Raden Wijaya menuju timur, menyeberangi lautan yang memisahkan Jawa dan Madura. Di seberang sana, berdiamlah seorang adipati yang bukan hanya ahli strategi, melainkan pemegang kunci gerbang esoteris Nusantara. Beliau adalah Arya Wiraraja di Sumenep. Raden Wijaya tahu, tanpa campur tangan dan perlindungan mistis dari tanah Madura, garis keturunan Rajasa akan terputus selamanya, lenyap menjadi debu sejarah. Arya Wiraraja, sang penguasa Sumenep, menyambut sang Pangeran Buronan dengan ketenangan yang menggetarkan. Ia bukanlah adipati biasa. Di dalam dadanya bersemayam ilmu leluhur yang mampu membaca rajah takdir semesta. Ketika tatapan mereka beradu, Arya Wiraraja melihat bukan sekedar pelarian yang kalah, melainkan sebuah wadah agung yang kosong, yang membutuhkan isi dan restu spiritual untuk bangkit menjadi raja diraja di tanah Jawa kelak. Malam itu, di bawah temaram cahaya obor yang menari-nari di tiup angin Laut Madura, sebuah dewan rahasia digelar. Bukan melibatkan panglima perang bersenjata, melainkan perjamuan para entitas leluhur gaib dari kedua tanah. Arya Wiraraja mengajarkan pada Raden Wijaya bahwa kekuatan senjata saja tidak akan pernah cukup untuk merebut kembali tahta. Diperlukan sebuah tirakat agung, sebuah sumpah esoteris yang akan mengikat nasib batin Jawa dan Madura hingga akhir zaman. Sebagai syarat utama membuka gerbang kemaharajaan yang terkunci, Arya Wiraraja memimpin sebuah ritual sumpah darah tingkat tinggi. Ini adalah janji sakral yang diikat dengan sukma yang tidak boleh dilanggar oleh keturunan manapun di masa depan. Sebuah perjanjian gaib di mana bumi Madura akan meminjamkan perisai nyawanya untuk menutupi kelemahan sang pangeran dari kejaran musuh-musuhnya yang sakti mandraguna. Raden Wijaya berlutut merendahkan ego keratonnya di tanah Sumenep, menerima transfer energi spiritual langsung dari para karuhun Madura. Di saat krisis spiritual itulah, leluhur tanah garam memberikan perlindungan mutlak. Sebuah tirai gaib tak kasat mata diselubungkan ke raga sang pangeran, membuat sosok Raden Wijaya seketika menjadi buta bagi mata batin pelacak-pelacak sakti dari kerajaan Kediri yang terus memburunya. Dengan restu esoteris tersebut yang telah menyatu dalam nadinya, Arya Wiraraja menyusun siasat duniawi yang melampaui nalar manusia biasa. Ia menitahkan Raden Wijaya untuk berbalik dan menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Pura-pura tunduk mengabdi sambil meminta sebidang tanah buangan di hutan Tarik. Ini bukanlah bentuk kekalahan jiwa, melainkan langkah catur seorang dewa. Hutan Tarik adalah pusat pusaran energi gelap yang membutuhkan penakluk dengan bekal aura yang tepat. Ketika sang pangeran menjejakkan kaki di hutan Tarik, aura mematikan bersiap menelannya. Siluman purba penghuni alas itu siap memangsa. Namun, berkat segel gaib perlindungan Arya Wiraraja yang berpendar dari sukma Raden Wijaya, makhluk-makhluk kegelapan itu justru tertunduk patuh tak berani melawan. Mereka menyingkir bagai kabut tertiup angin fajar, meratakan jalan darat bagi lahirnya sebuah embrio peradaban besar yang baru.
Tanpa bantuan doa dan lagu spiritual siang malam dari para resi dan tetua Sumenep yang terus merapal mantra memecah ombak dari seberang lautan, hutan tarik takkan pernah bisa ditundukkan. Energi tanah Madura bekerja dalam diam, menyeimbangkan aura panas tanah Jawa, mengubah hutan angker menjadi lahan keraton yang subur. Disinilah buah maja yang pahit tercecap menjadi pertanda alam, menjadi nama suci dari kemaharajaan yang kelak akan mengguncang dunia perwayangan, Majapahit. Belum tuntas keraton dibangun, badai besar datang menderu dari utara raya. Pasukan Mongol, armada paling menakutkan di muka bumi, utusan Kubilai Khan, mendarat dengan amarah di tanah Jawa. Angin peperangan berhembus, membawa bau anyur darah. Bagi Raden Wijaya, ini adalah ancaman kepunahan, sekaligus peluang emas. Sekali lagi, petunjuk gaib dari Arya Wiraraja melintasi dimensi batin, membimbing sang pangeran merajut aliansi semu demi menumbangkan musuh utamanya. Lewat kendali pikiran dari jauh, Arya Wiraraja mengarahkan agar pasukan Tartar dimanfaatkan bagaikan boneka buta raksasa. Tersihir oleh taktik esoteris sang tetua Madura, tentara Mongol dengan beringas menghancurkan Jaya Katuang di Kediri, menuntaskan dendam berkarat leluhur Singhasari tanpa Raden Wijaya harus mengorbankan pasukannya sendiri secara mutlak. Musuh menghancurkan musuh, sebuah tarian kematian yang diarahkan dari balik tabir bayangan spiritual yang sangat tebal. Kini tiba saatnya bagi Raden Wijaya untuk membalikkan mata pisau. Dengan kekuatan energi batin yang telah terisi penuh dan diiringi doa restu para karuhun pelindung yang terus memancar dari Madura, Laskar Majapahit menyerang balik bala tentara Mongol yang tengah mabuk kemenangan. Terjadilah pertempuran agung yang melampaui logika bumi. Ini bukan sekedar benturan baja tajam, melainkan benturan adu energi spiritual murni Nusantara melawan sihir naga dari dataran utara. Laskar Mongol yang kebingungan dihantam kekuatan tak kasat mata, terpaksa mundur terbirit-birit menuju laut pesisir, diusir selamanya dari bumi Jawa. Di detik kemenangan agung itulah, gerbang dimensi kemaharajaan Majapahit benar-benar terbuka lebar menerima raja pertamanya. Mahkota berlapis emas disematkan di kepala Raden Wijaya, yang kini bergelar Kertarajasa Jayawardana. Sinar keagungannya menyilaukan sejarah, menyembunyikan bantuan senyap yang mengalir dari timur laut. Namun, Sang Prabu sangat menyadari mahkota yang memberatkan kepalanya itu mengandung beban hutang kosmis. Ada utang nyawa dan utang spiritual yang tidak akan pernah ternilai harganya kepada bumi Madura. Sebagai bentuk pemenuhan sumpah darah luhur, Raden Wijaya membagi wilayah kerajaannya dengan penuh kehormatan. Wilayah timur yang berlimpah cahaya diserahkan sepenuhnya kepada sang tetua Arya Wiraraja, menjadikannya penguasa tanpa batas di Lumajang. Keputusan itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa fondasi Majapahit dibangun di atas prinsip kesetaraan gaib dan persaudaraan tanpa khianat antara Jawa dan Madura. Tanpa pengorbanan batin Madura, kemegahan Majapahit hanyalah mimpi di siang bolong. Namun sayang seribu sayang, seiring pergantian zaman dan ambisi penerus tahta, rahasia esoteris persatuan ini perlahan dikaburkan secara paksa oleh debu kelam sejarah intrik kekuasaan duniawi. Kisah kesetiaan tulus Madura seringkali diputar-balikan, diubah menjadi narasi pemberontakan kelam oleh para pujangga keraton yang tidak lagi mampu menyelami kedalaman makna sumpah darah. Ranggalawe, Lembu Sora, Nambi. Mereka adalah pahlawan-pahlawan luhur yang darah murninya tumpah menjadi tumbal kesalahpahaman. Meski secara fisik dituduh memberontak, secara spiritual roh mereka tetap teguh menjadi penjaga abadi segel keseimbangan kemaharajaan Majapahit hingga kiamat tiba. Meskipun raga duniawi para pahlawan itu telah lebur menjadi tanah dan dilupakan, esensi batin dari ikatan suci ini tidak pernah putus sedetik pun. Di alam astral yang tak tersentuh mata awam, pusaka-pusaka gaib warisan Arya Wiraraja masih terus bekerja keras menjaga pilar-pilar keseimbangan Nusantara.
Para karuhun kita seringkali menangis pilu dari dimensi atas, melihat anak cucu keturunan mereka hari ini saling menebar kebencian. Mereka lupa bahwa pada hakikat asalnya, darah Jawa dan Madura telah disatukan secara paksa dan suci dalam satu cawan kesucian kosmik sejak 700 tahun yang silam. Ingatlah, wahai para pejalan takdir, setiap kali kalian menginjakan telapak kaki telanjang di tanah Jawa, kalian berutang penghormatan spiritual yang besar pada laku tirakat darah dan air mata para tetua dari ujung timur laut sana. Bagi mereka yang memiliki ketajaman batin murni, mereka pasti dapat melihat dengan jelas. Di balik pancaran agung sinar surya Majapahit, terdapat guratan tebal energi gaib berwarna merah kelam yang berpusat dan memancar dari arah Pulau Garam. Sumpah darah itu tidak pernah dicabut oleh langit. Apabila krisis besar pemecah belah kembali melanda Nusantara, kekuatan magis dari persatuan rahasia ini akan bangkit menggemuruh. Leluhur sejati yang telah moksa tidak pernah benar-benar pergi meninggalkan kita. Mereka hanya duduk berdiam diri menunggu dalam keheningan absolut di dimensi lain, memantau anak cucu mereka dari balik kelir panggung sandiwara duniawi fana ini. Mereka sangat menantikan bangkitnya kembali kesadaran batin kita untuk kembali saling merangkul, menyatukan kepingan pusel keagungan leluhur yang sempat terserak. Oleh karena itu, bersihkanlah wadah hati dan pikiran kalian dari racun prasangka masa lalu. Kenalilah sejarah leluhur agungmu bukan sekadar dari barisan teks usang yang tersurat di atas kertas buatan manusia belaka, melainkan dari apa yang tersirat di dalam getaran halus jiwamu sendiri. Jika engkau meneteskan air mata hangat saat mendengar kidung tembang kuno dilantunkan, itu adalah tanda pasti. Tanda bahwa segel sumpah darah di dalam DNA spiritualmu mulai beresonansi kembali, memanggil sukmamu untuk pulang merawat ingatan sejati akan saudara senapas. Akhir kata, jagalah nyala pusaka peradaban ini di puncaknya kesadaranmu. Sumpah darah Sumenep akan terus bernapas panjang, selama masih ada satu jiwa kesatria yang sudi mendengarkan dan menghayati. Rahayu, Rahayu,